yang paling atau yang penting untuk kita tekankan ketika kita mengajar tentang Allah Trinitas adalah tentang bagaimana Allah itu dekat kepada umatnya. Jadi begini, kalau Allah itu hanya pencipta, maka umatnya akan jauh dengan dia karena dia hanya menciptakan dan kemudian tidak ada relasi yang lebih dekat lagi. Tetapi ketika Allah berinkarnasi menjadi manusia, ya, ketika Allah berinkarnasi menjadi manusia dan menebus umatnya, maka ada suatu relasi yang lebih dekat lagi. Jadi kita menggambarkan kepada mereka tentang kemajuan relasi yang dilakukan oleh Allah. Inisiatif Allah untuk dekat kepada umatnya, itu yang kita tekankan. Jadi saya tidak mau kita terjebak di dalam suatu perdebatan yang tidak selesai tentang hal ini. Saya tahu seperti saya katakan bahwa sekarang juga sudah ada ini subordinasionisme ini. Ya, saya tidak mau kita meributkan hal itu di dalam kelas. Biarlah itu bagian daripada gereja mereka yang nantinya akan membina mereka masing-masing, gitu ya. Tapi yang kita beritahukan adalah tentang inisiatif Allah yang mendekat kepada umatnya, bahwa dia bukan hanya pencipta, tetapi juga dia penebus. Dia datang berinkarnasi menjadi penebus. Begitu. Mungkin buat kita yang mencoba menjelaskan kepada orang yang beragama lain, kalau sangat sulit menjelaskan hal ini, katakan saja tentang Allah yang dekat kepada umatnya. Bahwa dia bukan hanya pencipta, dia bukan hanya creator, tetapi dia juga redeemer. Dia juga menebus umatnya, dia juga menyelamatkan umatnya, sehingga dia datang ke dunia. Begitu. Kemudian lebih dekat lagi, karena apa? Karena dia bukan saja datang dan menebus, bukan saja berinkarnasi, tetapi diam di dalam diri setiap orang yang percaya, yaitu Roh Kudus. Jadi kita bicara tentang inisiatif Allah tersebut dan tentang kasihnya, tentang relasinya yang semakin dekat kepada kita. Nah, itu yang penting ditekankan di sana. Bahwa Allah tanpa berinkarnasi, Allah tanpa berdiam di dalam umatnya, maka Allah menjadi Allah yang sangat jauh. Karena dia hanya mencipta dan kemudian tidak ada relasi dengan kita. Tapi kita memahami bahwa Allah itu mengasihi kita dan dekat dengan kita karena dia datang ke dunia, menebus dosa-dosa kita, dan bahkan lebih lagi dia diam di dalam diri kita, di dalam kehidupan umatnya. Nah, kalau begitu lebih sederhana kan menjelaskannya. Kalau begitu lebih sederhana menjelaskannya. Ya seperti itu aja. Gitu. Saya sudah mencoba mendengarkan penjelasan seorang profesor yang berasal dari Oxford bernama Alistair McGrath. Ini adalah seorang teolog yang ternama di zaman sekarang, terutama dalam bidang teologi sistematika, ya, yang belajar program studi teologi. Alistair McGrath adalah salah satu pengajar yang kelas dunia untuk mengajar teologi sistematika. Dia mengajarkan Trinitas itu begitu aja. Jadi tidak perlu sebegitu rumitnya. Sehingga justru menimbulkan begitu banyak perdebatan dan konflik yang tidak ada habis-habisnya. Dan seringkali juga perdebatan itu terkadang bukan lagi tentang esensi daripada apa yang didebatkan, tetapi tentang sakit hati. Jadi karena saya sudah sakit hati, saya harus marah-marahin kamu karena saya sudah sakit hati. Jadi ini hanya jadi bagaimana kita meluapkan kemarahan. Jadi tidak membantu. Ya, jadi begitu saja. Mungkin penjelasan Allah Trinitas yang lebih sederhana dan lebih efektif. Ya, saya tidak tahu bagaimana nanti misalnya Ronald mencoba menjelaskan kepada
orang yang berada di pedalaman ya, anak dalam misalnya menjelaskan tentang Allah Trinitas, kalau kita bilang subordinasionisme apa itu Pak? Nah, Arianisme, homoousios, dia pikir itu sejenis kue coklat, ya kan? Iya. Karena nanti begini, pada akhirnya keyakinan daripada setiap kita, pada akhirnya nanti adalah berdasarkan pembacaan pribadi kita terhadap firman itu. Gitu. Jadi nanti kan akan dibaca tuh Alkitab itu secara pribadi. Oh, iya kayak gini deh kayaknya, gitu. Ya. Dan sebenarnya bapak-bapak gereja sebenarnya waktu itu tidak sedang mencoba memberikan penjelasan yang begitu rumit. Tapi hanya sebuah definisi, hanya sebuah prinsip logikanya yang dia berikan, bahwa Allah itu 3 pribadinya, satu esensinya. Namun untuk penjelasan lebih jauh daripada itu sangat-sangat sulit sekali, karena Allah itu lebih besar daripada kita. Bagaimana kita bisa menjelaskan Allah yang lebih besar daripada kita, kan gitu. Ya, tetapi ini adalah penjelasan Allah tentang Allah yang lebih sederhana. Ya, kalau kita membaca tulisan-tulisan Paulus ketika dia berbicara tentang Bapa dan Anak, contohnya 1 Korintus 8 ayat 6, Rasul Paulus cuma ngomong begini, bahwa Allah itu sumbernya dan Anak itu adalah di mana melalui Dia, di dalam Dia segala sesuatu diciptakan. Itu. Ya, jadi tidak sekompleks dan serumit seperti itu. Jadi yang paling penting kita melihat adalah inisiatif Allah dan penyataan Allah yang semakin progresif. Ya, sebagaimana dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Coba kita lihat. Ya, Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran Anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa Allah mempunyai inisiatif. Dia berulang kali dengan kreatif, ya, mengkomunikasikan dirinya, menyatakan dirinya. Ya, kemudian pada akhirnya Dia menyatakan atau berbicara kepada kita dengan perantaran Anaknya. Jadi ada kemajuan di dalam penyataannya. Semakin lama semakin jelas, semakin dekat kepada kita. Ya. Jadi progresif dan inisiatif Allah. Ya, jadi untuk lebih mudah kira-kira, walaupun mungkin ini tidak sempurna, tapi kira-kira ini yang digambarkan tentang Allah Trinitas. Bahwa Bapa itu pencipta, Allah Anak, ya, atau Anak itu adalah penebus, dan Roh Kudus adalah penopang, ya. Dalam bahasa Inggris, creator untuk pencipta, redeemer untuk penebus, dan sustainer untuk Roh Kudus. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana Allah itu semakin dekat kepada kita. Nah, dari sini juga kita bisa memahami bahwa Allah itu relasional. Relasional maksudnya Dia benar-benar rindu, Dia benar-benar ingin mempunyai relasi dengan kita. Jadi bukan hanya kita yang ingin dekat kepada Tuhan, tetapi dari pembacaan tadi Ibrani 1 kita bisa melihat bahwa Allah ingin kita mempunyai relasi dengan Dia. Gitu ya. Jadi ini seharusnya memberikan kita juga motivasi dan dorongan untuk dekat kepada Tuhan. Jadi bukan saja hanya kita berpikir hanya saya saja yang mau dekat sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak, bukan. Kalau dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan berinisiatif dan Dia relasional. Dia ingin dekat kepada kita. Begitu ya. Nah, dari Allah Trinitas kita bisa belajar, kita bisa mendapatkan inspirasi dari Allah Trinitas tadi.
Inspirasi tentang apa? Inspirasi dalam hal relasi. Ya, jadi bahwa dari sini kita bisa tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang rindu, Allah yang menghendaki relasi. Lihat bahwa dia berinisiatif menyatakan dirinya berulang kali secara progresif, secara repetitif. Kemudian dia berinkarnasi, ya. Dia berbicara melalui perantaraan anaknya, dikatakan dia diam di dalam kehidupan kita, ya. Dia inspirasi dalam relasi. Inspirasi dalam relasi. Jadi seharusnya mendorong kita juga memahami bahwa pelayanan kita haruslah juga relasional. Ya, relasional. Relasional itu artinya ada dimensi relasi, ada hubungan baik yang sedang kita bangun terhadap orang-orang di mana kita melayani. Begitu. Inspirasi dalam kasih. Inspirasi dalam kasih. Kalau kita percaya bahwa Allah Trinitas itu ada 3 pribadi, 1 esensinya, maka kita akan dapat memahami kasih atau ikatan kasih di antara 3 pribadi tersebut. Jadi itu menjadi inspirasi di dalam kasih di antara sesama umat Tuhan. Kalau kita baca doa Yesus, bagaimana Yesus berdoa? Supaya mereka satu sama seperti aku dan engkau adalah satu. Jadi antara relasi Bapa dengan Yesus menjadi inspirasi bagi relasi murid-murid Tuhan. Jadi dia adalah inspirasi di dalam kasih. Allah Trinitas juga ada inspirasi dalam kesatuan, ya. Jadi pribadi Bapa, Anak dan Roh Kudus meskipun berbeda-beda perannya, tetapi satu, ya. Satu pencipta, satu penebus, satu penopang, tetapi satu, ya. Perannya berbeda-beda. Allah mengutus, ya, Bapa mengutus, Anak mengeksekusi penebusan, kemudian Roh Kudus yang memberi kekuatan. Beda-beda perannya tetapi satu. Bekerja sama, ya, inspirasi dalam kerjasama. Ya, itu harus menjadi inspirasi di dalam relasi, di dalam kasih, dalam kesatuan, dalam kerjasama. Begitu juga di dalam doa. Kalau sulit menjelaskannya secara filosofis atau secara teologis, kita bisa jelaskan di dalam doa. Berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus Kristus dengan kekuatan Roh Kudus. Inspirasi di dalam doa. Ya. Saya pernah mengajar seorang nenek umur 80 tahun. Nenek ini tidak pernah belajar tentang kekristenan. Bagaimana saya menjelaskan Allah Trinitas kepada dia? Dia beragama Konghucu. Usianya 80 tahun. Saya tidak perlu menjelaskan yang sedemikian rumit. Saya tidak perlu menjelaskan yang sedemikian rumit. Tetapi hanya di dalam doa. Berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus dengan kekuatan Roh Kudus. Puji Tuhan, dibaptis. Ya, 80 tahun. Dan sudah membaca dari Kejadian sampai Wahyu, selesai. Dia bilang ini Alkitab luar biasa. Katanya. Dia bilang kalau saya tidak membaca Alkitab rasanya ada kurang. 1 hari saja saya tidak baca rasanya ada yang kurang. Dia bahkan bisa menceritakan tentang Rut, tentang Yunus, tentang Ayub kepada kami. Padahal dia baru mengenal Yesus di usia 80 tahun. Seorang yang dari latar belakang Konghucu. Nah, kami tidak perlu menjelaskan begitu rumitnya seperti ini. Tapi cukup di dalam doa. Berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus sebagai penebus, sebagai juru selamat, sebagai Tuhan dan juru selamat, dan Roh Kudus yang memberi kekuatan. Puji Tuhan, dia dibaptis. Dan terus setia sampai akhir hidupnya
Dia meninggal dan memberi inspirasi kepada kami seluruh jemaat. Sebagai seorang nenek yang begitu luar biasa pembacaan kitab sucinya. Yang dulunya tidak pernah mendengar sekolah minggu, tidak ada namanya sekolah minggu, dia tidak pernah dengar. Tapi baca Alkitab luar biasa setiap hari, tidak pernah kekurangan satu hari pun. Ya. Itu kira-kira kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan di dalam kehidupannya. Memberikan inspirasi. Ya.